Terima kasih Bang Juma, luar biasa ya. Kalau begitu saya tambah ini, Bang Juma ini saya tambah memang selain cerdas cermat gitu ya, gitu kan, oten botol gitu kan tidak paham gitu Bible. Saya beri gelar ini Bang Juma ini adalah guru yang sangat besar sekali. Gurunya yang sangat besar Tanggapi. sekali Bang Juma. Oke lanjut Bang kita. Kenapa? Kenapa ada otennya tadi sedikit disebut? Saya mau tanya Jangan yang gitu lah. botol siapa? Yang Enggak ada botol yang nanya itu deh. Sabar dulu, ini lagi ngobrol. Lucu Bang Baal ini. Kelebihan beliau itu tawadu. Masya Allah, luar biasa. Lanjutkan Bang Baal. Panjang umur ya Bang, jangan buru-buru mati ya. Anda hebat, Anda Terima lucu, kasih umat butuh Bang. Anda juga. Amin, amin, amin. Halo, lanjut Bung Epita, mungkin ini perlu diterapi juga Bang Juma. Ini kan guru yang sangat besar sekali. Ya, kasih terus saya ini. Silakan Bu Epita. gini ya. Kalau kita lihat siapa yang botol dan siapa yang Peter. Kalau Alkitab itu ya mengajarkan Oh, surat kabar aja standar disebut moral Alkitab. dari Tuhan Allah yang asli, bukan palsu. Karena itu tidak mengajarkan ajaran hidung belang yang dihalangkan dalam Quran, di mana perselingkuhan dan ketidaksetiaan Boleh nggak Dinda? Dengan Hidungnya ayat jangan mana? dipencet lah. Di Boleh Indonesia baru kalian tidak seperti binatang dalam hal hubungan laki perempuan. Dengan ayat Karena kalian dikelilingi umat Islam. Coba tengok di barat. Kehidupan kalian seperti apa? Di barat kalian cuma pakai satu benang untuk menutupi vagina. Di barat. Kalian kenapa nggak praktekkan di sini? Karena kalian malu. Tengok di kota Bali yang kita cintai. Yang telanjang di sana agamanya apa? Kenapa bisa begitu? Karena sudah dibentuk dari sana. Emang ada batasan aurat di agamamu? tidak Emang ada memberatkan. batasan laki perempuan di agamamu? Coba. Di agamamu ada batasan laki perempuan? Saya akan jawab ini. Ya, coba silakan. Jawabannya ada di 1 Tunjukkan Korintus 6. dalil batasan laki perempuan di Bible. Silakan, saya ingin dengar. 1 Korintus 6 ayat 9. Oke. Saya bukakan. Apa katanya? Apa katanya di sana? 1 Korintus 6 ayat 9. Iya, apa katanya di sana, Bu? Di sana itu homoseks, banci, kemudian perzinahan, pencuri, Peluka, dan maksudnya itu lain-lain peluka. itu segala bentuk kejahatan dilarang. Itu berarti Paulus yang menulis Korintus ini mengenal standar moral Allah yang suci dengan baik, berbeda dengan Mamat yang Biar tidak anjing mengenal. turun, jing, anjing turun, jing, kamu turun, jing, anjing turun, jangan Nah, saya berikan takut dengan barang kudus kepada anjing. Paulus mengajarkan, dengarkan di bawah ya anak anjing, dengar. Di dalam Galatia 3 nomor 28, anak anjing diajarkan begini. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan. Pokoknya anggap saja kalian itu satu semuanya. Jadi jangan kau anggap laki-laki lagi laki-laki. Bagi laki-laki, temanmu yang laki-laki jangan kau anggap lagi dia laki-laki. Anggap saja dia perempuan. Begitu juga perempuan. Jangan kau anggap lagi temanmu perempuan itu perempuan. Kalian semua adalah satu. Itu dalil yang digunakan kenapa ada Bible khusus JI. Kenapa kalian menghalalkan segala yang gitu. Karena itu. Kenapa penyakit AIDS, penyakit kelamin itu sumbernya berasal dari kota-kota negara-negara mayoritas kalian. Karena itu. Nggak ada lagi laki-laki, nggak ada. Oh, bagaimana mungkin saya mau tidur sama dia, Bang? Dia kan laki-laki. Nggak ada laki-laki, pokoknya ada lubangnya, tancap. Nggak ada. Aduh, gimana Bang? Dia laki-laki, nggak ada cerita, pokoknya ada lubangnya, mau di ubun-ubunnya, ke mau di telapak kakinya ada lubangnya, gas. Kalau Kalian jelek-jelek semuanya.
Kalian Kalau celah-celah semuanya. jari gimana Gurunda? Kalau Gimana? celah-celah jari kaki, celah-celah juga jari kaki, celah Yang jari penting kaki. kakinya nggak kena kutu air, nak apa-apa. Itu jangan sok paten. Jumlah kalian di Nusantara ini cuma berapa persen? Malu dong kalian lewat menggunakan dalil-dalil kitab kalian dengan satu benang saja di badan. Malu. Tapi kalau kalian mayoritas, alamak. Gak usah terlalu jauh deh. Jangan keluar negeri. Ke kota yang kita cintai, kota Bali. Yang telanjang kayak kambing di sana itu agamanya. Periksa apa agamanya? Hah? Periksa aja di situ. Datang kau sebut nama Nabi kami dan kurang ajar. Dasar anak ayam. Cuman saya Herman saya Bang Suma. Kenapa mereka sangat membenci Rasulullah? Atau dalam artian orang-orang Arab lah. Padahal yang membantai Tuhannya kan Yahudi dengan Roma. Nah seharusnya mereka nyerang di sana. Kok orang Arab yang diserang? Jawabannya gampang itu abangku. Siap. Kenapa? Harusnya mereka berterima kasih karena mereka adalah pahlawan bagi mereka, Bang. Kenapa kau suruh kami benci? Tanpa mereka mana bisa dosa kami ditebus? Mereka ada pahlawan kami, Bang. Gara-gara mereka dosa-dosa kami dihapus. Coba kalau mereka tidak berkongkong-kongkong membunuh Tuhan kami, dosa kami masih ada loh. Untung mereka membunuh Tuhan kami, makanya dosa kami ditebus. Jadi jangan bermimpi mereka akan membenci. Mereka tidak akan membenci. Mereka akan memuliakan. Kenapa? Mereka adalah pahlawan mereka. Mereka pahlawan. Pahlawan mereka itu. Berkat pahlawanku, Tuhanku mati. Tanpa pahlawanku, Tuhanku tak mati. Tanpa Tuhan mati, dosa cabul ayamku tidak akan diampuni. Terima kasih wahai para pahlawan. Berkat tanganmu menampar Tuhanku. Berkat tombakmu menombak Tuhanku. Tuhanku mati, dosaku terhapus. Halilintar. Jadi jangan bermimpi mereka akan menghujat para pembunuh Tuhan. Para pembunuh Tuhan mereka. Karena mereka itu pahlawan. Pahlawan. Makanya kadang kita ini iseng memang. Loh kenapa yang dibenci Nabi Muhammad ya? Kenapa kemudian yang membunuh Tuhan mereka malah disayang, disanjung, dijilat? Hehe. Jangan salah. Orang yang ingin menegakkan kebenaran itu musuh. Tetapi orang yang membunuh orang yang benar dengan doktrin supaya dosa-dosa orang-orang yang bersalah dihapus, itu adalah pahlawan. Begitu saudaraku. Wah, luar biasa. Ternyata ada lagunya ya. Wah. Lama-lama viral lagi lagu ini. Iya. Bukan lagi anakku Tuhanku. Iya. Sorry masih bersin-bersin. Izin abang Zuma izin di follow ya bang ya. Silakan saudara, silakan. Izin Apalagi? di blok bang. Baal. Bang. Oh, Iya, silakan Bang Izin Dewa. di blok. Iya, kalau bisa kita pisah bumi, pisah dunia. Jangan begitu Bang Dewa. Enggak, semua pernyataan Bang Juma tadi pada saat diskusi, Dewa sampai merinding ke dompet-dompet tuh bang. Ya Allah, kata Dewa. Luar biasa ini.
Pak Victor, selamat pagi. Selamat pagi para penghujat. Oh, Bang Karet. Apa? Gampang kali kok merendahkan kekristenan cuma. Yesus yang merendahkan bukan aku. Ada aja ini. Tahu. Janganlah. abang ini mau naik diskusi atau mau naik nangis, Bang? Yesus bukan aku, saudara. Yesus. Ui. Yang merendahkan kalian itu Tadi Yesus. sebentar dulu cuma, sebentar dulu. Menyebut Cuma. kalian anjing dan babi itu Yesus. Kok aku pula yang kau salahkan? Bukan. Anjing dan babi itu mengacu pada mereka penyembah berhala, termasuk kau. Enggak dong. Masa nyembah Tuhannya Yahudi kok? Nyembah Tuhannya Abraham kok dibilang berhala? Di luar sesembahan orang Israel adalah berhala bagi Nah, kamulah Yahudi. itu. Kamulah itu. Oh, maaf, aku menyembah Bapa. Menyembah Yesus. Beberapa hari lalu kau sudah akui sembahanmu itu adalah sembahan Athena. Paling pandai memang kau menipu sibilisis. Paling pandai memang kau itu nipu. Makanya kalau naik di sini, Sahabat Pak, Andre, jadi baik. manusia. Ayo, saudara, ini kalau Victor ini cocoknya dengan Bang Baalin atau Dinda Dito. Silakan. Kandito. Kalau sama kami kejepit langsung kabur dia. Wah, belum apa-apa lari. Silakan pendeta-pendeta, kita kasih kesempatan untuk naik di sini. Ini loh sangat nantang. Yesus tidak kenal oten tuh. Gimana nih? Silakan Pak Pendeta, ini ada guru kami, Bang Zuma, guru kita semuanya. Silakan, jangan lewatkan kesempatan Pak Pendeta, Romo, Pastor. Kalau Romo mungkin saya sikat juga boleh, guru. Ya silakan. Tema ini Pendeta. temanya Kandito ya. Sudah lama dia. Bertanya. Ya, Boleh waalaikumsalam ya? warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya yang baru hadir. Bertanya sama Bang Juma, Di boleh Bang repost. Juma? Ya, silakan, boleh, silakan, Bang. Mbak, lanjut. Ya, ini kan emang nggak ada hotelnya ya. Saya tidak tahu nih. Saya ini mimpi ini sudah 3 kali. Ini yang terakhir. Waktunya memang berbeda-beda ya. Udah lama baru muncul lagi. Mungkin ada hikmah apa gitu. Saya ini mimpi. Saya mimpi Oten ini di neraka gitu loh. Dibakar gitu. Sampai ditanya Tuhannya oleh malaikat, oleh Tuhan ditanya, siapa Tuhanmu? Pelangak pelongo. Dia sudah di neraka masih pelangak pelongo gitu loh. Ini hikmah apa gitu ketika saya mimpi Oten dibakar di neraka nih. Mungkin ada hikmah buat pribadi saya apa gitu, Bang Juma. Silakan Bang Juma, luar biasa. Iya. Al-Quran sudah menjelaskan itu. Tapi kan bagi mereka tidak mungkin mereka percaya selama mereka masih tidak mau menerima mutiara keilmuan. Di dalam Yesaya 66 nomor 17-18, Tuhan akan datang dengan nyala api untuk membakar seluruh pemakan babi dan tikus balau. Nah sekarang, apakah pemakan babi itu banyak? Banyak. Berarti ketika mereka dibakar, Tuhan butuh wadah yang luas untuk menyiapkan api untuk menggoreng orang-orang ini. Jadi mimpi itu nyata, tertulis memang dalam Bible. Al-Quran juga mengatakan itu. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Itu jelas itu. Dan Yesus juga mengatakan kepada angkatan jahat, orang-orang yang menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, Yesus katakan tuh di dalam Matius 23 nomor 32, bagaimana mungkin kalian bisa meloloskan diri dari api neraka? Semua kalian akan memenuhi angkatan ini, akan menggenapi angkatan ini, akan menggenapi itu semua. Makanya Yesus mengatakan orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan sampai kepada tanah Indonesia, itu ajarannya
maka akan menjadikan orang yang ditobatkan itu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Itu fakta real. Nah, makanya Yesus mengatakan, Yesus, jangan kamu memberikan mutiara, jangan kau lemparkan mutiara kepada babi, jangan kau berikan kemudian, kata Yesus, barang-barang kudus kepada anjing, gitu. Di situ ada orang Roma, di situ ada orang Yunani. Sedangkan Yahudi adalah babi, adalah domba. Berarti yang dimaksud anjing dan babi ini adalah non-Yahudi. Biasa Bang Juma ini ya. Makanya nih gerunda yang sangat besar ini ya. Pastor ini Lucu. takut gitu kan pendeta ini sama gerunda. Gerunda kalau ada penawaran nih, saya ada penawaran dari pendeta-pendeta, persekutuan pendeta semuanya. Bang Juma ditarik jadi instruktur, jadi pengajar Bible semuanya. Boleh. Paham sekali Bang Juma. Boleh. Tapi di bukan persepuluhan, jadi per 30-an. Kira-kira mau nggak Bang Juma? Ini Boleh. ada penawaran. Boleh. Iya, nggak apa-apa, boleh. Kumpulkan seluruh pastor pendeta, kita adakan seminar. Saya jadi pemateri. Dengan catatan mereka harus menanggalkan doktrin dan dogma. Tidak apa-apa. Tanpa dibayar pun boleh. Tidak masalah. Yang penting mereka mau belajar. Jangan emosi Masalahnya tapi... gini. Masalahnya di Bang Juma, saya mendengar nih, baru mendengar ini benar atau tidak ya, ada mereka sudah mengadakan apa istilahnya musyawarah, ini akan mengangkat Bang Juma ini sebagai instruktur pengajar, mengajarkan Bible, karena Bang Juma ini kan paham perjanjian lama, perjanjian baru, bahasa Yunani, paham gitu kan. Itu misi kita memang. Iya, sementara pendeta-pendeta kan botol biasanya. Nanti dibagi 2 kelasnya Bang. Ya. Dibagi 2 kelasnya. Bagi mereka yang masih mau tetap di tempatnya yang sekarang, itu gurunya namanya Profesor Kontraktor Kalkulator Lugat Tambunan. Mereka akan masuk di kelasnya Lugat Tambunan untuk belajar. Tapi mereka yang ingin sadar, nanti saya ngajarin. Iya, betul. 2 kelas. Kebanyakan kan asistennya juga hadir di situ. Ada juga jadwalnya Mas Aha. Oh, Mas Aha. Iya. Dengan yang Masalahnya satu, gini, apalagi nama itu yang satu yang pejabat-pejabat itu? Gumasa. Gumasa. Itu juga Gumasa. Kalau Gumasa sama Victor ini cocok. Baku gosok dia. Sama-sama tak berakal. Cuman modal congor. Ini Bang, ada kejadian menarik Bang. Pada saat kemarin terjadi banjir, bencana di Sibolga. Semua orang melarikan diri Bang. Cuma nenek ini yang tidak melarikan diri. Dia mengatakan, kenapa ibu tidak lari? Saya menyelamatkan Tuhan saya. Tuhan itu menyelamatkan, jangan diselamatkan. Ada aja. Ini waktu banjir Bang. Serius? Iya. Si neneknya yang bilang, saya menyelamatkan Tuhan saya. Ini patungnya diselamatin sama dia. Ini banjir Sibolga ini. Nah, luar biasa ini ya pernyataannya ya. Yang namanya Tuhan itu kan menyelamatkan. Ini mah enggak. Umatnya yang menyelamatkan yang dari banjir. Tapi emang selamat diakui. Patungnya selamat ini. Ini nih ya. Lihat nih. Iya, wah. Jadi Yesus ini juru selamat atau cari selamat? Selamat dia. Berdasarkan dari apa yang tertulis di dalam Bible. Bukan juru selamat, tapi nyari selamat. Bahkan dilempar sama batu aja, dia lari, kabur. Itu artinya dia nyari selamat. Bukan juru selamat. Banyak ayat-ayat yang mengatakan seperti itu. Yesus bukan juru selamat, tetapi Yesus yang selamat. Buktinya sampai sekarang pun diselamatkan. Si nenek ini adalah salah satu bukti Yesus diselamatkan sama si nenek ini. Ini juru selamat yang diselamatkan. Mau dibantah nggak, Victor? Mau dibantah sangat. Oke, kalau itu salah itu artinya nggak mungkin lah. Ngapain diselamatkan Tuhan? Tuhan yang menyelamatkan. Benar kau Dewa. Bukan kita menyelamatkan Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan kita. Itu ini yang buktinya digantungnya itu apa itu? Tuhan ente diselamatkan. Apa itu?
Tuhan ente Apa yang diselamatkan. digendongnya itu? Patung yang digendongnya itu ya? Patung Apa Yesus. itu? Patung Oh, patung Yesus. Yesus. Heeh. Jadi apa kata nenek itu? Nah, dia bilang Aku katanya, yang kenapa nenek nggak kenapa nenek pada saat banjir itu tidak pergi melarikan diri? Saya menyelamatkan ya. Tuhan saya. Ini si nenek ini. Oh, Nah, berarti terus, masih ortodok pemikirannya itu. Mm-mm. wah bukan Tapi ortodok, kau jangan faktanya memang seperti nanti itu. kau yang karang-karang cerita itu apa? Dewa, kau yang karang-karang cerita itu. Ah, ente kan seneng sama dongeng-dongeng, seneng sama Ya, dongeng-dongeng. Ini bukan dongeng, ini fakta. Kalau kau ente nanti tidak percaya, lihat aja di PT-PT ada. hadis Bukhari 3 Jangan nanti marah ini sama kami dong. awal dari pewahyuan Kok marah adalah sama mimpi kami, itu ente? katanya. Marah sama si nenek itu dong. Nah, oke, itu nggak benar. Tuhan kami Marah bukan sama si patung. nenek itu. Tuhan kami bukan patung, Dewa. Nah ini buktinya. Ini buktinya. Kau mana bukti Viti kata-katanya bahwa aku menyelamatkan Tuhanku katanya. Ini lihat aja di YouTube, lihat aja di PT sana. Itu kan Yang mengatakan gambar. seperti itu, Tuhan ente itu patung, bukti bahwa Tuhan ente itu memang dibikinkan yang namanya patung. Kita kalau melihat flashback ke belakang ya, Victor ya, lihat flashback ke belakang, ketika yang namanya Allah Subhanahu wa Tuhan alam semesta mengutus Nabi Nuh, mengutus para nabi, semua para nabi itu melakukan peperangan dan menghancurkan yang namanya berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala? Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Apakah Nabi Musa menghancurkan berhala? Nabi Musa menghancurkan berhala. Begitupun Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menghancurkan berhala. Tiba-tiba datang orang-orang dari Yunani, malah Nabi Isa atau Yesus dijadikan berhala itu. Dijadikan berhala. Sampai sekarang masih ada, dibikinkan yang namanya patung. Maka dari itu tidak salah Di mana nubuatan dalilnya yang Nabi mengatakan Nuh Nabi Isa akan turun yang kedua berhala? kali. Sebentar. Nabi Isa pada saat di Mekah, apakah banyak patung di situ? Dalilnya Banyak tidak? Dewa, dalil. Nabi Musa, dalil. Kayak yang percaya sama dalil aja ente, gimana sih? Baca di Gimana Sirah Nabawiyah dalilmu? mengenai soal Nabi Muhammad menghancurkan yang namanya berhala. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Nabi Musa menghancurkan berhala. Tiba-tiba datang Nabi Isa atau Yesus dijadikan berhala. Itu nubuatan di dalam hadis, itu ternyata benar. Nabi Isa akan turun yang kedua kali, tujuannya apa? Salah satunya adalah menghancurkan berhala. Mematahkan yang namanya salib. Itu betul, nubuatan itu. Ya, Jadi Yesus turun kedua Gitu kali ya. untuk mematahkan salib. Untuk apa Yesus matahkan salib? Mending aku aja Betul. matahkan salib itu. gini nih, pengertian mematahkan salib di situ bukan dalam arti Yesus masuk ke dalam Apa Yesus gereja. capek-capek Kok untuk tertawa? mematahkan salib aku aja? Kok tertawa ente? Ente butuh jawaban tidak? Kalau ente butuh jawaban, kami jawab. Apa makna ketika Yesus mengatakan, ketika Yesus diutus yang kedua kali, turun yang kedua kali, beliau itu akan mematahkan yang namanya salib. Apakah Yesus akan masuk ke dalam gereja? Oh, bukan seperti itu. Masuk ke gereja, terus salib dipatah-patahin. Bukan seperti itu maknanya. Ketika semua orang Kristen tidak ada lagi yang masuk ke dalam gereja, itu tandanya Yesus atau Nabi Isa berhasil mematahkan yang namanya salib. Apakah tugas ketika Yesus mengatakan akan membunuh babi, Yesus berburu babi, Yesus datang ke peternakan membunuh babi? Bukan begitu maknanya. Di saat semua orang sudah tidak ada yang namanya makan daging babi, itu tandanya Nabi Isa alaihissalam berhasil mematahkan yang namanya babi, membunuh yang namanya babi. Begitu maknanya. Ya, ente ini gimana? Ente punya otak kok nggak dipakai ente itu. Ini kalau di sini ya ada penjualan otak, kayaknya otak ente paling laku di sini. Masih orsinil itu otak ente, masih diplastikin. Tidak mau berpikir di situ. Sementara di dalam kekristenan, ternyata Yesus itu bohong, dikatakan akan turun yang kedua kali. Yesus lumpuh. Di dalam Ibrani 10 nomor 12 itu jelas dikatakan Yesus tidak akan turun yang kedua kali. Ya. Ente baca coba. Ibrani 10 nomor 12. Yesus itu hanya duduk selama-lamanya di kursi roda. Tidak akan turun yang kedua kali. Hehe, mantap. Terima kasih Bang Juma dalilnya. Ya, sudah dipelajari itu semua. Loh, kenapa diam? Oke. Untuk apa Yesus turun membunuh babi? Untuk apa dibunuh babi? Mending aku yang bunuh. Hari kami potong babi. Untuk apa Yesus capek kali kalian surga turun untuk membunuh babi aja? Betul. Mending ambil senjata,
tembak kepalanya, mati babi itu semuanya. Oh, bukan begitu. Kan maknanya tadi sudah dijelaskan. Babi itu kan hama. Jadi wajar kalau misalkan pembasmi hama itu adalah oten. Betul. Iya. Tadi kan Dewa sudah menjelaskan. Apa makna yang namanya membunuh babi? Di saat semua orang-orang tidak ada yang makan daging babi, itu tandanya Nabi Isa berhasil membunuh babi. Seperti itu maknanya. Betul. Itu Jangan tafsiran diartikan Ibnu Nabi Katsir Isa. atau Al-Jalalain, dari mana kau dapatkan itu? Wede, wede. mau apa? Mau menjelaskan soal fakta. Sementara fakta aja ente ingkari semuanya. Ada Al-Quran yang tidak jelas, ada tafsirnya Al-Jalalain, Ibnu Katsir. Dari mana kau dapatkan itu? Biar jangan ngarang kau. Oh, penjelasan dalam siapa yang ngarang-ngarang? Tunjukkan. Justru orang-orang Kristen itu yang ngarang-ngarang. Tunjukkan tafsir. Loh, kalau misalkan kami menunjukkan mengenai soal dalil, Dewa, biar jangan kalau ngarang-ngarang. misalkan kami memperlihatkan yang namanya satu hadis di dalam hadis, memperlihatkan kepada ente, apakah ente percaya? Bebel aja ente ingkari. Mau gimana kami membahas soal Al-Quran? Bebel ente lawan di situ. Karena umat Kristen itu adalah umat pendompleng. Ya, umat Kristen itu umat pendompleng. Dia itu adalah pengkhianat. Orang-orang seperti ente itu, pengkhianat itu ente. Malah kau menafsir kitab. Orang-orang Kristen ini aneh ya. Pada saat mereka sakit, seperti halnya contoh mereka itu sakit stroke, mereka takut makan ini. Mereka punya penyakit gula, mereka takut makan ini. Mereka takut sama aturan manusia. Tapi ketika yang namanya Tuhan memberikan aturan kepada orang-orang Kristen, mengatakan jangan pernah makan babi. Ente bukan cuma makan babi, tidur sama babi, kawin sama babi. Lihat di piti-piti, ada nggak orang yang kawin sama babi? Ada. Ente udah lihat belum? Belum lihat. Ente kudet, kurang update ente. Victor, pikiran kotor. Harusnya kasih dalil kian. Kasih artinya jangan Bang Dewa, tafsir. boleh bertanya Bang Dewa? Iya, Bang Ya. Dewa, boleh bertanya? iya. Tadi Bang Dewa mengatakan bahwa Kristen sendiri itu membantah Bible, kan begitu. Boleh kasih contoh seumpamanya apa yang memang kelihatannya memang mereka ini menolak pengajaran Yesus ya. Kira-kira apa nih pengajaran Yesus yang ditolak oleh Kristen? Kita tidak boleh menghujat ya, kita ini bertanya aja. Iya, tadi Betul. Apa pengajaran ya, Yesus? tadi kan sudah jelas. Oh, ente tidak menolak ajaran Yesus. Ya, Justru ente ini apakah ente bisa melaksanakan apa yang dikatakan oleh Yesus? Kalau ente bisa, gue berhenti nih. Gue berhenti sekarang jadi pendebat gue. Ente buka Matius 5 nomor 42. Coba buka. Dewa sudah diskusi dengan 7 orang Kristen. Ente yang ke-8 coba pengen tahu mengenai soal dalil itu. Buka. Matius 5 berapa? Matius 5 nomor 42. 42. 42. Sebentar. Ini apanya kau 42? Oke, ini dia. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Ya, emang ini kenapa ini? Ya baik. Boleh nggak gue minta 10 juta? Untuk apa? Loh, kenapa ente nanya untuk apa? Bukankah di dalam Matius 5 nomor 42 dikatakan, berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak. Saya minta 10 juta bisa nggak? Untuk apa itu? Baiklah. Untuk apa sih? Untuk sekolah anak. Bisa nggak? 10 juta, rokok aja dia ngutang. Kita pengen tahu, apakah ente benar mengamalkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Sementara Matius 5 nomor 42 ini tulisan merah. Kalau misalkan saya meminta, kasarnya, meminta istri ente pun harus kasih. Oh, enggak begitu, salah makna. Inilah salah makna namanya. Inilah kalau Coba ditafsir terangkan. sembarangan. Baik, coba terangkan ke kami. Matius 5:42. Matius 5 ayat 42. Ini kan judul perikopnya pembalasan. Jadi ini kan membalas kebaikan dengan kebaikan. Bahkan membalas kejahatan pun dengan kebaikan sebenarnya. Di ajaran Kristen ya. Nih. Enggak, silakan aja. Jelaskan. Bentar ya. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Artinya berilah, bukan serta merta kayak yang kau minta tadi, mana 10 juta, mana 50 juta. Ya aku pun
Jadi apalagi kebutuhan rumah tanggaku, contoh dulu gitu kan, enggak, bukan berarti mentah-mentah begini dimaknai ayat ini. Tapi jika ada orang kesusahan, dibantu, bantulah orang yang kesusahan. Tetapi kalau Tidak ada membantu, pernyataan seperti itu, ya. Kalau ente ngomong sama domba, ente bisa. Ente ini ngomong sama umat muslim, umat yang berakal. Di sini sudah jelas, Matius 5 nomor 42, berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak. Kalau misalkan ayatnya diteruskan, makin babak belur ente itu dengan ayat selanjutnya itu. Tapi kami meminta di sini, berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak. Saya meminta kepada ente, boleh nggak saya minta 10 juta? oke, Tidak ada coba lihat pernyataan untuk apa, tidak ada. Dewa, coba lihat 41-nya dulu ya. Ya, Siapapun yang silakan. memaksa 41-nya ini apanya ini? Apanya ini kiasan. Siapapun yang memaksa Wih, engkau kiasan. berjalan sejauh 1 mil, ini dia 1 mil, memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Artinya jika orang meminta pertolongan bagimu segini, se-X lah dulu, tambahkanlah pertolongan itu sesuai dengan kebutuhan. Ditambahkan ya. Baik. Lanjut, Nah, ayat 42-nya. Lanjut. 42. Berilah kepada orang yang meminta. Ada yang minta sama aku nih. Berilah kepada orang Minta, yang meminta. saya minta. Ya, Bentar dulu, Dewa Dewa. minta nih, Dewa minta. Dan janganlah menolak orang yang mau meminjam darimu. Artinya ini berbicara orang yang kesusahannya ini. Kalau ada yang enggak meminta ada. kepadaku, Enggak ada pernyataan seperti itu. Jangan menambah ayat, jangan mengurangi ayat, nggak boleh. Nggak boleh seperti itu, ya. Di situ tidak ada sama sekali dijelaskan orang yang kesusahan atau apapun juga. Yang jelas aturannya sudah jelas. Ini adalah pernyataan Yesus tulisan merah. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak. Artinya ketika gua meminta 10 juta sama ente, berarti ente harus ngasih ke gua itu 20 juta. Harus lebih daripada itu. Ente menolak atau tidak? Gini aja, menolak atau tidak? Ya sesuai, kalau emang kau Menolak kesusahan atau aku tidak? kasih. Kalau nyawamu mau hilang atau Baik, saya tapi kalau kesusahan. kau mau poya-poya Saya lagi kesusahan. enggak betul. Saya kesusahan, saya kesusahan. Saya kesusahan. Lah, Tapi kalau orang yang di Sibolga berkesusahan, kita bilang ya kan, ada saudara-saudara berkesusahan. Sesuai dengan ayat ini kita harus membantu orang yang berkesusahan, begitu. baik, kalau begitu saya minta 10 juta untuk Sibolga, Insya Allah saya amanahkan, saya sampaikan itu. Boleh nggak? Ya, Ke rekening saya, boleh nggak? Dari caramu ini aku nggak percaya denganmu, karena kayaknya kau seorang pendusta. Boleh dari atau enggak? caramu ya. Enggak, Oh, Yesus yang pendusta. Yesus yang pendusta. Oh, berarti menolak. Berarti menolak poinnya. Pendusta kau ingin menguji aku. Kau nggak akan kuberikan apa-apa. Oh, berarti menolak ya? Berarti menolak ya, betul ya? Menolak lah. Pasti menolak lah. Ah, baik. Berarti ayat ini ayat hoak ya, Ikhwan Bila ya. Ayat ini tidak bisa dibuktikan oleh siapapun juga. Ini jelas, ini adalah tulisan merah, ini pernyataan Yesus, tidak ada kata kiasan ataupun kata metafora di sini. Ketika dia tadi mengatakan, menambahkan, apabila orang itu kesusahan, saya balikan kepada dia, baik, saya akan memberikan untuk si Bolga, tapi tolong, transfer ke rekening saya, bisa atau tidak? Ketika ente mengatakan, gue ini adalah seorang pendusta, apa buktinya? Gue pernah berdusta kepada ente. Apa buktinya? Dari cara Bahkan kemarin, alhamdulillah, kemarin dapat yang namanya sumbangan 2.536.000, saya sampaikan kepada Pak Datuk itu semua. Pak Datuk mengatakan, demi Allah ya, Bang Juma ya, 1.300 mata memandang di sini. Pak Datuk mengatakan, Bang Dewa, itu kurangi aja 300.000 untuk ongkos Bang Dewa. Saya bilang, demi Allah, saya mengatakan kepada Bang Datuk, saya takut kalau misalkan ini dikurangi. Makanya saya transfer semua kepada Datuk. Silakan tanyakan langsung kepada Datuk kalau tidak percaya. Nah sekarang alasan ente tidak percaya sama gua apa buktinya? Saya sudah membuktikan kalau saya amanah. Sekarang tolong, kalau misalkan benar ente pengikut Yesus, amalkan Matius 5 nomor 42. Saya minta 10 juta sekarang. Saya akan transfer ke Pak Datuk 10 juta. Silakan. Menolak atau tidak? Ente menolak, berarti ayat ini ayat hoak. Tidak bisa dibuktikan sama sekali. 8 orang Kristen, saya ingin membuktikan ayat ini. Bisa atau tidak, ternyata tidak ada yang sanggup sama sekali. Ya. Begitu juga. Nggak begitu juga cara membuktikan sebuah ayat. Seperti apa buktinya? Seperti apa? Ya, artinya aku pastikan dulu memang dia orang miskin atau apa, baru aku kasih. Kalau ada yang butuh aku bantu. Nggak ada pernyataan seperti itu, nggak ada.
Nggak ada pernyataan dia orang miskin, orang susah, tidak ada. Kitab orang lucu kau. Lah, Kau paksa-paksa kau kitab orang. kau menyalahartikan kitab-kitabnya. Gimana ente ini? Jadi Menyalahartikan. kau lebih pinter Alkitab tentang lebih pinter kau Bible daripada aku, lucu. Oh jelas, jelas. Bible bahasa Indonesia. Kami menggunakan akal, sementara ente menggunakan dogma. Itu salahnya di situ. Oh, jadi kau Ya, kami percaya dengan apa yang tertulis, tapi kami tidak mengimani. Sementara ente mengimani apa yang tertulis, tapi ente tidak percaya. Ente malah terbalik di situ. Sekarang ente bisa atau tidak, gitu aja. Bisa atau tidak. Ternyata ente tidak bisa. Saya katakan ayat ini hoak. Tidak salah saya mengatakan seperti itu. Betul tidak Pak Dalbo? Ketika saya mengatakan ternyata ayat ini ayat dusta. Tidak bisa dibuktikan oleh orang-orang Kristen. Iya. Mungkin waktu itu Aku membantu mungkin orang waktu yang itu putih. Yesus salah ngomong, Pak. Bisa jadi Yesus berbohong. Iya, iya, salah ngomong mungkin. Ya namanya juga kan manusia, wajar Yesus. Dewa, kok Yesus kan nabi Wah, dewa. tunggu dulu Pak Victor. Ini saya mau bantu kau. Bagaimana Bang Baal? Yesus mau salah bicara. Ini Tuhan loh. Masa sih Tuhan salah? Wah, gimana sih Baal ini? Ya, masa Sabar, dewa, sabar dewa Victor. bukan kau. Ya, saya bela kau. Ya buktinya Ya, Victor sabar kan, dulu. buktinya Victor kan menolak artinya. Oh salah ngomong berarti nggak sesuai perkataan itu dengan realita gitu. Nggak bisa diaplikasikan gitu. Kalian Salah apologet ngomong. ini Kan bisa di ini Bang Baal. Kan bisa direvisi. Bilang kan Yesus. Ya kan? Saya sabar dulu, saya lagi bicara dengan Baal. Ya kan Bang Baal? Bisa diedit kan? Bisa, Yesus aja di-kick dari dunia bisa, di-report dari dunia bisa, apalagi cuman tulisan. Iya, apalagi Yesus di-kick kata-katanya dari dunia. doang. Wah, Berarti udah Isa jadi alaihissalam balik. nggak sama dengan Yesus ya? Hah? Isa Oh, alaihissalam nggak sama beda, dengan beda, beda, Bang. beda, 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 beda. Beda Bang, Beda. jangan disamakan Bang. Berarti Yesus Ya, Yesus bukan beda. Isa alaihissalam, dewa. Beda, 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 beda. Oh, Juma, Beda. Soalnya di dalam kekristenan ada dua Yesus. Tunggu Di dalam dulu, kekristenan jangan ada dua Yesus. lupa. Ya. Ada dua Yesus di situ. Kami tidak percaya dengan Yesus palsu ataupun Yesus Yunani. Kami tidak percaya. Ada tiga Bang, ada tiga Bang Dewa, ada tiga. Ada tiga Yesus, Yesus Barabas. Ada tiga Yesus, Barabas. Yesus Barabas, Bari Yesus sama Yesus anak Bunda Maria. Ini kan dewa kan Yesus di Matius 5 ayat 6 ini apa nih? Matius 5 ayat 40 ini ya. Oh ya Ini kan Pak, Yesus- selesai itu kan nggak mungkin kamu mau kasih dewa, jangan bawa-bawa itu. Ini dulu kembali lagi itu tadi. Yesus Ntar dan dulu, ini Pak. Yesus yang mana dulu Pak Victor? Yesus yang Yesus mana? sebelum penyalipan. Yang ibunya yang dengarkan dulu. Yesus yang mana dulu kau samakan dengan Nabi Yesus Isa? sebelum disalibkan. Sabar, dengar dulu, jangan nafsu lah. Yesus yang mana? Karena Yesus yang lahir di kandang domba, ibunya bejat. Ibunya bejat loh, cari penginapan lah sama laki-laki. Itu loh. Jadi Yesus mana dulu? Baca dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, coba Yesus yang mana? Pak Victor. Yesus lah. Iya, Yesus yang mana? Kalau Yesus yang lahir di kandang domba, Pak, Dia nggak ibunya suka- bejat nggak tanggung jawab soalnya. apologet ini. Kadang dibilang sama Isa alaihissalam dengan Yesus, kadang beda, sama, beda, pengecut dia. Ya, iya pertanyaanku, Bang. Karena di dalam Al-Quran tidak pernah dikatakan nama Yesus. Kalau di dalam Bible kan pernah ada nama Isa. Itu loh. Jadi makanya yang saya sampaikan di sini, Jangan Bang. wakil, Saya sesuai sabar, Bang. kebutuhan. Ya, Yesus yang mana? Kalau Pengecut Yesus yang begitu, lahir di tanggung kandang jawab, domba, sportif. ibunya kan enggak ini, Bang. Ya kan? Cari penginapan. Dia punya pacar loh. Sedangkan melahirkan. Yesus, kalau Yesus yang sama dengan Isa alaihissalam, dia ibunya itu enggak ini, dia jaga kehormatannya, enggak ini jalan sama laki-laki. Bahkan kalau Yesus di Bible saudari yang lahir di kandang domba itu kan ibunya cari penginapan, cari hotel atau wisma dengan pacarnya. Ya toh? Halnya menghidupkan seluruh manusia. Betul enggak? Satu Pak Victor? yang mati. Pak Cuma Victor? lagi live itu komen lain tuh cari koin itu.
Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana Kok ke dulu. koin? Kedengaran suaranya. Kok aneh ke koin? Yang ngasih umat muslim, Gini, Pak Victor. yang Yesus kesetanan mana? ente. Gimana? Yesusnya ini cari koin dia Iya, biar jangan bujur- kemana-mana. Sederhana. Pertanyaan saya, Yesus yang mana? Iya. Yesus yang lahir di kandang domba. Masa dia cari ibunya uang ini dari anu kita? loh, Tidak ada ibunya orang lain. anu. Daripada Yesus lu jadi pengemis, gimana ini? Mana masa Juma sini kau, jangan banyak kali kau malmu cari koin kau, cari uang kau. Halo, hey Victor, kau kepengen juga? Hah? Kau Enggak, kepengen Bun. juga makanya naik ke sini? Enggak lah. Butuh bun, nggak butuh aku koin kau. Kalau kau nggak butuh nggak usah naik ke sini. Nggak butuh bun. Masukku jangan banyak kali, 1 koma aja, jangan lompat sini lompat sana gitu. Kasian. Demi cari Aku uang dia. kasihan Ya, lihat iya. kau nih, saya perhatiin nih Gak usah, dari gak usah bun. komen-komennya. Kau kasih sama apologetnya aja, nggak ada uang rokok orang ini. Aduh, mereka udah Iya. kayak semua. Tuh lihat tuh, Ayi tuh kirim berapa, ini kirim berapa. Apa urusannya sama Kristen ini? Coba kau naik ke sama Kristen. Ada yang Paksa kasih. kali si Juma itu. Kau tanya bom-bom situ. Nah, tuh. Masih saya hargai Gak dia usah, daripada kau. komentar aja bun, gak usah paksa kali dia. Macam Dia mau lari, mau kabur Ini. Bunda. Bunda Mila dia Iya, mau itu dia. kabur. Dia mau kabur alasan tadi. doang. Coba Bang, Yesus yang mana Anda samakan dengan Nabi Isa? Masih Kalau bisa. Yesus yang lahir di kandang domba, kan Dia ibunya boleh bejat, Juma, jangan Bang. banyak kali kau cari koin sana. Saya tanya samamu, Yesus yang mana, Bang? Dijawab dulu lah, Bang. Kalau Yesus yang lahir di kandang domba, Bang, ibunya bejat loh. Nah, kalau Nabi Isa, ibunya kan perempuan yang menjaga kehormatannya. Kalau Yesus yang lahir di kandang Berarti domba, Isa Bang, dengan nggak Yesus jaga beda dia. ya. Isa dengan Yesus beda ya. Jangan sama-samakan ya. Kalau Beda, Yesus yang beda. lahir di kandang domba, Bang, beda. Beda, beda, udah. Kok nanya-nanya lagi sih? Beda, udah. Kami pun Ya beda lah, karena yang Nabi Isa 1,2, tidak lahir di 1.200. kandang babi, Bang. 1.200 orang Ya, Bang, bahwa Abang dengarkan Yesus coba, kan Isa alaihissalam bukan abangku. orang yang sama ya. Iya, Tahu iya, diri iya. kalian ya. Dengarkan coba, Bang. Ya, Jangan ente juga sama-sama tahu diri, jangan. ente. Ente juga tahu diri. Nabi kami dikatakan binatang sama ente. Tahu diri, ente. Ya. Tahu diri lah. Kalau punya Tuhan jangan dihinakan. Tuhan dihinakan, diumpamakan sama binatang. Tuhan dipermalukan sama Pak ente. Victor. Izin dulu, Bang. Pak Victor, gembel aja, Bang. Nggak ada mau melahirkan di kandang binatang. Ini Tuhan loh. Iya betul. Masa Tuhan lahir di kandang? Ini yang lahir sebenarnya, Bang. Yang lahir ini kucing apa Tuhan? Yesus. Ya kok kandang binatang, Bang? Nggak ada orang yang ngasih penginapan sama dia. Dia cari penginapan. Saya nggak nanya, nggak ada. Iya, gini, Itu kan jadi salah Yesus satunya perbedaannya, Bang. Kalau Iya, betul. kalau Isa alaihissalam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, dia menyendiri di tempat yang sepi. Nah kalau ini Yesus, Bang, ibunya sama pacarnya cari Di penginapan, kandang Bang. hewan dia lahir. Di kandang hewan. Iya, Betul. jadi Maria ini kan ada pacar kan? Yesus lahir di kandang Sabar, Bang. ini. Bang, Maria, Mama Yesus ini kan ada pacar toh? Ada pacar toh? Suami. Suaminya Belum Yusuf. suami, pacaran. Belum suami. Dia Belum sudah suami. bertunangan dan Iya kan? Iya, suaminya. Kalau tunangan kan bukan suami, Bang. Nah ini jalan-jalan loh. Nah, terus Siang lah. malam sama laki-laki. Cari penginapan Sudah pula. sudah bersuami dia itu. Suaminya Yusuf. Belum. Nah, oke lah, belum lah tunangannya Yusuf tunangannya. Boleh. Nah ya pacar lah. Tunangan kan tertulis tunangan Pacar. itu. Oh iya tunangan Tunangan. lah. Oke, tunangan. Oke. Nah, pantas gak, Bang? Yang dikatakan perempuan suci jalan-jalan ke sana kemari bahkan cari penginapan dengan laki-laki yang bukan suaminya. Coba pantas gak, Bang? Jadi gini, dia sudah menikah dengan Ya, setelah jangan tunangan. saya tanya aja, Bang, pantas gak? Yusuf itu kan tunangan pada saat pertama pertemuan. Saya nggak datang nanya tunangannya pantas tidak. Yang dikatakan perempuan suci, katanya perempuan suci yang melahirkan di kandang binatang. Dia Nah, Yesus jalan-jalan lahir di kandang domba. sama laki-laki bukan suaminya. Bahkan Udah suaminya, cari udah penginapan suaminya. lagi. Udah suaminya.
Bukan. Jadi kau perkosa kitab orang. Baca di Lukas 2 nomor 7. Makanya ke gereja Iya. jangan salto. Dibaca Bible. Apa katanya? Apa katanya? Kau baca. Cari penginapan dia. Untuk melahirkan itu. Makanya kalau ke gereja bang jangan salto. Itu loh. Iya. Kalau kau katakan itu di Lukas, Matius beda lagi. Memang bertentangan Udah berhenti pernyataan itu. Lukas dengan Matius. Jadi gini kalian, tahu diri lah, jangan sama-samakan, serempet-serempetkan Yesus dengan Isa Kenapa alaihissalam, nggak nangis sama. tante? Ini bukan gereja loh. Jangan nangis. Tahu diri Ayo. ya, kawan-kawannya. Jangan sama, jangan Kok kau yang menyembah manusia, kita pula yang dinasehati. Isa alaihissalam bukan niat terus malu. Enggak, saya di dalam Al-Quran maupun hadis tidak pernah tercatat nama Nabi, nama Yesus. Karena kenapa Yesus ini bang? Banyak di Bible. Ada Yesus cuplis, ada Yesus pemabok, ada Yesus Barnabas. Yang mana di antara Yesusmu di situ? Apalagi pertanyaannya, apalagi